Miris melihat salah satu klub London Utara terkapar tak berdaya. Tottenham Hotspur lunglai dihempas badai kehancuran. Cepat atau lambat degradasi akan menjeratnya tanpa ampun. Padahal belum genap satu dekade kita semua sempat disuguhi aksi menawan Son Heung-min hingga Harry Kane. Trofi Liga Champions pun hampir dalam genggaman. Tapi apa yang terjadi sekarang sungguh di luar nalar. Tidak ada lagi pemain kaliber Kane dan Son, strategi bisnis transfer The Lilywhites bahkan terlihat berubah. Hal fundamental inilah yang sering orang lupa. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Spurs sekarang? Video ini nggak hanya membongkar strategi bisnis transfer Spurs semata, melainkan juga perjudian yang sedang mereka pertaruhkan. Melihat Spurs finish di peringkat 17 musim lalu, kok sedih ya rasanya? Kok bisa-bisanya tim berpredikat sebagai juara Europa League berada di papan bawah? Untung saja tuh mereka nggak degradasi. Alih-alih berubah musim ini, ternyata Spurs masih saja terpuruk. Bayangkan hingga pekan ke-31 mereka masih berada di peringkat 17 dengan koleksi 30 poin. Itu artinya ancaman degradasi jadi makin nyata. Apa jadinya jika klub berpendapatan hampir 690 juta pound setiap musimnya itu terdegradasi? Kan gak lucu? Buat apa bangun stadion mewah dan megah kalau mainnya hanya di kasta kedua Liga Inggris? Namun Tottenham Hotspur tidak menyerah. Mereka masih berjuang sebisa mungkin agar bertahan di Liga Inggris musim depan. Segala usaha telah mereka lakukan, meski belum ada satupun yang berhasil, seperti halnya penunjukan dan pemberhentian pelatih hingga transfer pemain. Terbaru kita akan melihat sejauh mana usaha klub menunjuk pelatih baru seperti Roberto De Zerbi menemui keberhasilan. Ya, bagaimanapun strategi bisnis transfer dari manajemen masih menjadi yang paling krusial dalam tim. Masalahnya musim ini The Lilywhites kehilangan sosok penting yang jago soal hal tersebut. Daniel Levy, sosok ketua eksekutif yang selama 25 tahun mengendalikan Spurs, kini sudah mengundurkan diri dari perannya. Meski kerap dihujat keras oleh banyak fans, suka tidak suka, pria botak yang satu ini adalah yang paling ahli dalam urusan strategi dan pengelolaan bisnis, baik itu dari segi transfer pemain dan pelatih maupun finansial. Sebusuk-busuknya kelakuan Levy, Spurs masih sempat dibawanya konsisten di papan atas Liga Inggris. Lihat juga deretan pelatih top yang dibawanya seperti Jose Mourinho hingga Antonio Conte. Jangan lupakan juga di eranya The Lilywhites berhasil meraih mahkota Europa League. Namun yang tak kalah penting dari itu semua, Levy berhasil menciptakan mesin uang baru bagi Spurs lewat pembangunan stadion megah yang kini mampu meraup banyak cuan. Menurut analisis dari bank investasi Goldman Sachs, Spurs bisa memperoleh hampir 55 juta pounds dari acara non-sepak bola sejak tahun 2023. Itu sudah termasuk semua acara seperti konser hingga laga NFL. Dengan kata lain, sosok kontroversial seperti Levy ini pergi dari Spurs meninggalkan legacy. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang kini berkuasa penuh mengendalikan Spurs? Melihat kekosongan peran yang ditinggalkan Levy, pemilik Spurs yakni keluarga Lewis langsung bergerak menunjuk sosok baru. Alih-alih menunjuk orang yang berpengalaman dan selevel dengan Levy, mereka justru menunjuk orang baru seperti Vinay Venkatesam dan Johan Lynch. Dua orang baru inilah yang sekarang berkuasa penuh mengendalikan strategi bisnis transfer Spurs. Lalu siapa sih sebenarnya mereka? Menariknya, Vinay Venkatesam yang ditunjuk sebagai CEO adalah mantan orang dalam klub rival Arsenal. Kehadirannya di Spurs pun sempat dicemooh oleh para fans. Tidak hanya dicemooh karena berasal dari klub rival, tapi juga dicemooh karena kerjanya selama di The Gunners sejak 2020 diragukan, sebab tak menghasilkan prestasi mentereng. Wajar bila akhirnya dua orang ini diusir dari Emirates. Lalu bagaimana dengan Direktur Olahraga Johan Lynch? Pria Denmark yang satu ini CV-nya agak mentereng dibanding Vinay. Sebagai mantan Direktur Olahraga Aston Villa, kebijakan perekrutan pemainnya seperti Ollie Watkins maupun Emiliano Martinez jadi bukti kejeniusannya. Namun naas, perannya sebagai Direktur Olahraga di The Villains tergantikan oleh Monchi.
Sebagai CEO dan Direktur Olahraga yang baru, Vinay dan Johan Lange mulai merumuskan arah tim ini ke depan. Masa bakti mereka di Spurs ditandai dengan era pelatih baru Thomas Frank. Sebagai juru taktik yang baru, Frank butuh dukungan kuat dari segi transfer pemain guna memperkuat tim. Apalagi Frank sudah kenal betul Johan Lange yang pernah bekerja sama sejak di klub Denmark, Lyngby. Tapi yang terjadi justru Vinay dan Johan Lange gagal mewujudkannya. Yang ada malah mereka sering kena tikung dan gocek di bursa transfer. Kalian pasti ingat ketika target incaran mereka yang sudah hampir gabung, yakni Morgan Gibbs-White, justru memilih memperpanjang kontraknya bersama Forest. Yang lebih menyakitkan lagi, incaran utama mereka, Eberechi Eze, malah memilih gabung ke klub rival Arsenal. Beberapa kegagalan tersebut tentu jadi pertanda bahwa awal kinerja Vinay dan Johan Lange gak maksimal. Ketidakbecusan soal negosiasi dan meyakinkan pemain jadi catatan. Sudah begitu, pemain yang didatangkan musim ini juga terkesan hanya tindakan panic buying saja. Lihatlah pemain seperti Mathys Tel, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher hingga Xavi Simons. Sudah harganya mahal, kualitasnya tak bisa mengangkat tim ini dari keterpurukan. Sebagai contoh, Xavi Simons direkrut 60 juta euro dari Leipzig di tenggat akhir bursa transfer. Toh nyatanya belum berkontribusi banyak. Ia baru cetak 1 gol saja di Liga Inggris dari 29 laga. Dukungan yang kurang terhadap kinerja Thomas Frank lalu membuat tim ini jadi nggak stabil. Yang ada, Thomas Frank makin bingung untuk menggunakan pemain hasil operasi transfer Vinay dan Johan Lange. Beberapa pemain yang datang nggak sesuai dengan kebutuhan taktik Frank. Melihat rentetan hasil buruk serta kondisi tim yang sudah mulai retak, tindakan ekstrim pun dilakukan oleh keduanya. Mereka sepakat memberhentikan Thomas Frank di tengah jalan. Kedua orang ini malah menunjuk Igor Tudor yang lucunya, menurut laporan Sport Illustrated adalah rekomendasi dari Fabio Paratici, orang yang tidak lagi bekerja di Spurs. Akibatnya keraguan terhadap Tudor pun jadi menguat di kalangan publik Spurs. Banyak fans yang tidak percaya terhadap rekam jejak pelatih asal Kroasia ini, apalagi track recordnya yang sempat gagal di Juventus. Keraguan publik Spurs pun terbukti akhirnya. Bersama Tudor, ayam sayur justru makin hancur. Mereka gagal menang dalam 5 laga di Liga Inggris. Alhasil, baru 44 hari bekerja, Tudor memilih minggat dari klub. Ya, apa boleh buat, kebijakan sudah terlanjur diambil. Kebijakan demi kebijakan ngaco dari Vinay dan Johan Lange terbukti hanya buat tim ini jadi makin terpuruk. Mau nggak mau, merekalah yang harus mempertanggungjawabkan ini semua. Menariknya, kini Vinay dan Johan Lange kembali berjudi dalam kebijakannya dengan menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru dengan durasi kontrak yang nggak main-main 5 tahun. Allenatore asal Italia ini memang membawa harapan baru dengan segala taktik dan strateginya yang progresif. Kendati begitu, publik menganggap De Zerbi adalah orang yang datang di saat yang tidak tepat. Dilansir BBC, banyak penolakan dari fans terhadap perilaku dirinya. Dengan keadaan Spurs yang compang-camping seperti sekarang ini, gak akan mudah bagi pelatih selevel apapun. Ingat, misi Spurs hari ini bukan lagi masuk zona Eropa, melainkan keluar dari jeratan degradasi. Jadi De Zerbi harus tahu kondisi ini. Dengan waktu yang singkat dan persaingan yang makin sengit di jurang degradasi, tidak ada harapan lain dari fans selain kemenangan. Persetan main cantik dan menyerang kalau toh hasilnya masih saja kalah. Well, pada akhirnya momen ini bagi Spurs sangat nyambung dengan moto mereka, Audere est facere. Moto yang artinya, berani adalah bertindak. Dengan menunjuk De Zerbi di tengah krisis, mereka benar-benar sedang bertindak dengan penuh keberanian untuk mempertaruhkan eksistensi di kasta tertinggi. Apakah perjudian besar yang sangat berani ini akan menuai hasilnya? Hanya waktu dan Tuhan yang tahu menjawabnya.